warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, bagaimana mengendalikan nafsu yang kadang naik turun. Lah itu ya, nafsu itu memang naik turun gitu ya. Bagaimana mengendalikan? Pengendalian nafsu itu katanya dengan spiritual ya. Jadi kalau spiritual Anda tinggi ya, dan Anda jaga konsisten Anda ya, maka nafsu Anda pasti akan mudah untuk dikendalikan ya. Jadi pengendalian nafsu ini katanya dengan laku ibadah, laku tirakat yang Anda kerjakan. Satu itu. Kedua, dari makanan yang Anda makan. Semakin banyak makanan yang Anda makan mengandung unsur daging ya, maka nafsu Anda akan semakin liar, akan semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, terus juga ya, dari ibadah sudah ya, dari makanan sudah, dari pergaulan ya, pergaulan Anda ini juga berpengaruh terhadap nafsu Anda ya. Terus juga dari tontonan ya. Anda nonton sesuatu yang sifatnya membangkitkan nafsu Anda, yo, ini kan juga bisa. Jadi banyak faktor ya. Nah, yang paling penting itu adalah pengendalian diri. Bagaimana melakukan pengendalian diri terhadap nafsu Anda yang sering memuncak, yaitu tadi dari ibadah dan tirakat dan plus makanan yang Anda makan. Ya ibarat gini ya, orang nafsu ya, itu kan memiliki tenaga gitu. Nafsu itu kan dari tenaga ya. Coba bayangkan ketika tenaga Anda ini dikurangi, kira-kira nafsu Anda ini masih bergejolak enggak itu? Tidak kan? Karena tidak punya visi, tidak punya tenaga ya. Tidak mempunyai kemampuan fisik, sehingga nafsu ini tidak akan bangkit, sehingga nafsu ini bisa dikendalikan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nonton Kamis nafsu ini ya, namanya hidup itu pasti ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu ya Anda tidak akan ada hidup. Anda nonton channel ini itu kan juga nafsu ya, tapi nafsu yang sudah Anda kendalikan ya. Anda ibadah itu juga nafsu, tapi nafsu yang sudah dikendalikan ya. Anda nipu itu juga nafsu, tapi nafsu yang tidak bisa tidak bisa dikendalikan, tapi Anda yang dikendalikan oleh nafsu. Jadi tergantung bagaimana kita itu memiliki basic pengendalian diri, memiliki daya tahan pengendalian diri. Nah ini harus dibentuk, harus dilatih. Tidak bisa kalau tidak dilatih, itu tidak bisa. Karena apa? Nafsu ini sejalan dengan kehidupan kita. Selama kita hidup, pasti kita akan memiliki sebuah nafsu ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana terus kita mengevaluasi, bagaimana kita terus mengoreksi, bagaimana kita ini terus memperbaiki diri ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, ini loh terus kita ada perbaiki diri. Maka saya yakin nafsu Anda pun juga akan terkendali ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman nonton Kamis. Jadi nafsu ini ya, kalau kita bisa kendalikan, ya ini juga akan bermanfaat. Makanya ya, manusia itu makhluk yang sempurna manakala bisa mengendalikan nafsunya gitu ya. Manusia itu makhluk yang sempurna manakala dia bisa mengendalikan dirinya. Makhluk sempurna, manusia itu makhluk sempurna. Ketika dia baik, dia akan melebihi malaikat. Ketika dia jelek, dia akan melebihi iblis ya. Jadi diberikanlah nafsu sama Tuhan, diberikan kebebasan sama Tuhan untuk Anda menentukan mau jadi lebih baik dari malaikat atau mau lebih jelek daripada iblis. Loh ini bisa kita lihat gitu ya. Coba Anda lihat ya, akhir-akhir ini gitu ya. Banyak manusia itu yang lebih jelek daripada iblis. Terjadi tindak pidana, macam-macam tindak pidana ya. Tindak pidana kejahatan itu mau macam-macam, itu kan lebih jelek daripada iblis. Ada juga yang orang itu ahli ibadah, ya juga banyak, ibadah ya.
Selain ibadah, kelakuannya juga bagus. Nah, sekarang tinggal Anda mau pilih yang mana. Ya, harusnya kalau kita ini memang ya memiliki karakter yang baik, ya jadi manusia yang baik, melebihi malaikat. Dengan cara apa? Terus memperhatikan nafsu Anda. Jangan lengah. Ya, terus diperhatikan, terus disikapi. Ya, bagaimana supaya nafsu ini tidak mengendalikan Anda? Nah, kalau nafsu itu mengendalikan diri Anda, maka pasti akan hasilnya jelek. Ya. Nafsu itu ibarat gini teman-teman, ya. Ibarat sebuah kalau Anda katakanlah disakiti gitu ya. Disakiti itu kan sakit hatinya sangat luar biasa. Itu nafsu yang mengendalikan. Tapi kalau Anda bisa mengendalikan diri, maka sakit yang luar biasa ini akan menjadi energi Anda untuk bangkit. Artinya nafsu yang sudah terkendali. Makanya orang katakanlah ya, ketika terpuruk, berada di fase titik terendah, kena masalah yang itu membuat sakit hatinya tidak karu-karuan. Ketika dia menemukan sejatinya dirinya, ya, maka dia akan bisa merubah ya sesuatu yang jelek menjadi penyemangat. Artinya nafsu ini sifatnya netral gitu loh. Jelek tidaknya ini tergantung orangnya gitu loh. Jadi kalau Anda katakanlah nafsu Anda ini jelek, liar, tidak bisa terkendali, lah itu PR Anda. Bagaimana mengendalikan? Ya salah satunya adalah meningkatkan ibadah Anda, meningkatkan tirakat Anda, atur pola makan Anda. Caranya seperti itu. Dan terus Anda lakukan terus, continue, istiqomah. Nah, biasanya nafsu ini diiming-imingi teman-teman ya. Anda tirakat misalkan puasa Senin Kamis, Anda iming-imingi gitu loh ya. Ditipu, nafsu ini kita tipu. Ya, nanti puasa Senin Kamis, jodohmu cek lancar, rezekimu cek banjir. Ya, itu saya lakukan seperti itu. Ya, tak tipu. Nafsu saya ini tak tipu. Ayo poso. Nabi Daud. Ya. Setahun setengah. Ya. Tak tipu nafsu saya. Jalan setahun setengah. Setahun setengah. Awas engkau paling rezeki ini banjir. Ayo poso dalail. Setahun. Ya saya poso. Poso dalail setahun. Walaupun rezekinya tidak banjir. Ya. Baru banjir ketika 4 tahun. Loh itu teman-teman. Jadi kita harus bisa seperti itu. Ya, mengendalikan nafsu itu seperti itu. Ya kadang ya dibujui. Ya, artinya bujuin nafsu kita yang jelek tadi supaya bisa menjadi baik. Itulah manipulasi rasa, manipulasi pikiran untuk mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri Anda. Ini tidak bisa Anda pahami ya kalau Anda tidak praktek. Tapi kalau Anda praktek, ya dengan praktek, maka Anda akan paham ya dengan materi yang saya sampaikan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.